Yang jangan pai dulu ni yang kawanan bos iko. Bako kawanan bana sebelum kau duduk lalu dua senya. Ya kan? Dia itu menakutkan. Kalau sesuatu yang sudah tidak ada roh, kita takut. Takut gitu, Bu. Itu walaupun gitu. Apunyo ladi tutui je kain tu. Hari ke angin tangguang, menggarik belakang tu. Menggarik kakinya, lari gitu buatnya. Ya kan? Dia itu tidak ada roh. Jadi kalau tidak ada roh, tidak ada nilai. Begitulah amal ibadah. Sabarapun banyaknya ibu-ibu apa-apa beribadah, memberikan segala sesuatu dan banyak menurut pandang itu, kalau tidak ikhlas, tidak ada nilainya. Celah. Tidak ada nilainya. Itu. Artinya apa? Al-ikhlas ruhul ibadah. Ikhlas itu rohnya ibadah. Kalau kita ingin ibadah kita hidup di dalam kehidupan kita, memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan, ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Allahu aidan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah. Masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berubudiyah, berjihad, bermuhasabah di dalam menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ibadah Ramadan kita yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian, malam ini ada malam yang terakhir bagi orang yang berkeyakinan Idul Fitrinya di hari Jumat. Dan mungkin ini adalah malam yang ke-29 bagi kita-kita yang berkeyakinan Idul Fitrinya hari Sabtu. Ya. Yang jelas ibu-ibu sekalian, yang Idul Fitri itu 1 Syawal. 1 Syawal. Kata Allah Subhanahu wa taala,
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka sempurnakanlah bilangan puasamu, dan selesai itu maka bertakbirlah, kata Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sempurnakan bilangan puasa kita dan kita bertakbir berhari raya Idul Fitri. Bapak-bapak Ibu saudara sekalian, hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Kalau kita runut dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ibu-ibu apa-apa, kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, kalau bahasa kininya ibu-ibu apa-apa, ending dari Ramadan gitu. Akhir dari Ramadan ini apa gitu. Ya. Mulai dari awal sampai akhir Ramadan, apa endingnya? Artinya akhirnya apa? Akhirnya adalah ibu-ibu bapak kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu endingnya. Makanya dalam Ramadan ibu-ibu sekalian, ada yang dikatakan Ramadan kok menjemput, mencari ampunan Allah. Makanya di awal-awal Bapak sekalian, para mubalik, para ustadz, para buya menyampaikan di awal Ramadan, man shama ramadana, man qama ramadana, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Pasti itunya sampean. Artinya orang-orang yang berpuasa di siang hari, berqiyamul Ramadan di malam hari, yang dengan penuh perhitungan, dengan penuh kali-kalian, maka kata Allah, kata Nabi, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang berlalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Sehingga sudah beberapa hari ya, bahkan kita akan berakhir dengan Ramadan, ibu-ibu apa-apa. Kita resek tapi kain kita dapuak dado kita. Ba'a rasa kita, puasa kita yang hampir sebulan penuh, ibu-ibu apa-apa. Yang tahu kita sabut nilai puasa ko ibu apa-apa, yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita runut dari awal Ramadan sampai siang tadi ibu sekalian, ba'a raso-rasonyo puasa awak. Apakah sudah memenuhi kriteria-kriteria orang yang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Sehingga dalam Ramadan itu berjibaku kita, berjuang kita, berjihad kita, ibu-ibu, bapak, melakukan berbagai macam amal ibadah dan kebaikan. Dan indak biasa jarang yang kita kerajuan. Ya kan? Dan biasa ndak biasa kita berikan, tiba di Ramadan kita berikan. Begitu Bapak sekalian, kita di dalam Ramadan begitu antusiasnya kita, bersemangatnya kita di dalam menjalankan hal-hal yang baik yang disunnahkan oleh agama kita, ibu sekalian. Bapak ibu kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Mungkin banyak amalan ibadah yang telah kita kerajuan, ya kan? Sehingga yakin amal ibadah kita diterima, yakin kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ibu apa-apa, di waktu Ramadan mungkin kita serius, mungkin kita berjuang di dalam menjalankan berbagai macam aktivitas Ramadan. Tapi setelah selesai Ramadan, apakah masih bisa kita berjuang, bertahan dengan amal ibadah kita? Ibu-ibu, bapak, kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, salah satu indikator diterimanya ibadah Ramadan kita, ibu-ibu, bapak, setelah kita lihat di luar Ramadan. Itu. Makanya ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, perlu kita di dalam beramal itu yang namanya istiqamah. Apa yang dikatakan istiqamah?
orang yang konsisten, orang yang secara terus-menerus, orang yang konsekuen dengan amal ibadah. Nah, itunya. Kok lai kita konsisten istiqamah ndak kita selesai Ramadan? Atau cuman waktu musim-musiman saja? Ibu-ibu sekalian sidang jamaah rahimakumullah. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Agama kita ibu sekalian mengharapkan suatu amal ibadah itu ya, biarlah sedikit tapi berkelanjutan. Biarlah sakete tapi tarih manari. Daripada gadang cuman sekali aja gadang saja, sudah tu anak selai. Waktu Ramadan kita sibuk membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Di luar Ramadan sudah tu kita tidak baca Al-Quran lagi. Di waktu Ramadan kita berjamaah, pantang tinggal bagi awak solat. Tapi setelah Ramadan tidak lain. Waktu Ramadan kita tahajud tengah malam. Selesai Ramadan, jangan tahajud lagi subuh saya terlambat. Ya kan? Ini kok sekalian. Diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala, laiko bisa kita istiqamah pendak. Makanya dalam surah Fussilat, ibu-ibu apa-apa, kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, ada 3 hal yang akan didapatkan oleh orang yang istiqamah Bapak sekalian. Ya. Kata Allah dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, ya. Kemudian kita istiqamah. Istiqamah dengan apa yang diperintahkan Allah, dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah, kita istiqamah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan kepadanya malaikat-malaikat Allah untuk melindunginya. Ya. Allah akan menurunkan malaikat-malaikat kepada orang-orang yang istiqamah. Sambil mengatakan Allah takhafu wa la tahzan. Jangan cameh, jangan ragu, jangan takut. Jadi orang yang istiqamah itu nan patamu dilindungi, diturunkan oleh Allah malaikat-malaikat Allah untuk mengawalnya. Terutama dia waktu akan menghadapi kematian. Sambil berkata kepada orang yang akan sakratul maut itu, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan cameh. Tak perlu dicamehan kok nanti tinggal ku anak, ku keluarga nanti tinggal, tak perlu cameh. Itu kan. Tak perlu cemas kata malaikat itu. Seketika kita menghadapi sakratul maut. Jangan cameh. Harato nanti tinggal tu biasalah. Jangan dipikiran. Ko anak nan alun selesai, jangan dipikiran. Itu. Orang yang istiqamah akan diberikan oleh Allah hal-hal yang seperti itu. Kemudian apalagi Bapak sekalian? Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan malaikat itu akan memberikan gambaran, kabar gembira tentang surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang istiqamah dalam beramal. Nah, itu 3. Pertama, malaikat turun memberi pengawasan, memberikan pengawalan. Dan kedua, tidak ada rasa takut dan gentar kalau kita orang yang beristiqamah. Dan ketiga, kita akan diagih kabar gembira tentang surga yang dijanjikan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Kita kan sering berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau balikkan hati kami kepada yang tidak benar,
ba'da iz hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Tuh. Ada orang yang lah dia hidayah, lah ditunjuki kebenaran, tapi setelah itu nyoba lihat kepada nembana. Kenapa? Iman kita kok ibu apa-apa, ada kalanya naik, ada kalanya menurun. Yazid wa yanqus, ada kala bertambah, ada kadang berkurang. Kadang-kadang di masjid kok kita kuat sesada iman kita. Di luar masjid lama baik. Ya kan? Itu iman kita sekalian. Fluktuasi iman seperti itu. Maka seringlah kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan engkau balikkan hati kami kepada yang tidak benar setelah engkau berikan hidayah. Siapa orang yang dia hidayah dari Allah, ibu-ibu sekalian? Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan diberikan hidayah kepada mereka, kata Allah, Allah akan lapangkan dadonya untuk menerima bana-bana tentang Islam. Allah berikan kelapangan dadanya untuk menerima kebenaran Islam. Itu dia. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Itu dia. Orang yang diberi hidayah oleh Allah itu lapang dadonya untuk menerima kebenaran-kebenaran Islam. Walaupun yang disampaikan itu menyinggung puncak kadanya. Ya, mohon maaf. Walaupun kaji itu menyinggung beleknya. Tapi kalau dia diberikan hidayah oleh Allah, dia terima dengan lapang dado, tidak benci orang yang menyampaikan. Ya. Makanya kata adik kita tadi, unzur maqala wala tanzur mangqala. Caliaklah anak disampaikan, jangan caliak orang yang menyampaikan. Itu. Artinya apa? Orang yang diberikan hidayah oleh Allah itu seketika nan bana yang disampaikan, siapapun yang menyampaikan ini terima. Ndaknya kecian kun ada di golongan awak, ada kun ndak awak, grup awak ada kok. Ndak salah sagih so, ndak itu dah. Itu Pak. Kalau orang yang diberi hidayah seperti itu, benar siapapun yang menyampaikan dia akan terima dengan lapang dada. Tapi kalau ndak dia hidayahnya, andaknya bele-belean sudah enggak. Ya kan? Maka sebaliknya dikatakan oleh Allah, wa may yurid ayyutillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka Allah akan jadikan dadonya sempit, sesak. Ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan dia itu mendaki langit yang tinggi. Nah, itu orang kalau tidak ada hidayah dari Allah. Nanti sampai orang mana sasak sengoknya. Ya, itu bedanya Pak sekalian. Kalau orang dia hidayah dari Allah, disampaikan, walau itu bertentangan dengan pribadinya, dia akan terima. Tapi kalau orang yang disesatkan oleh Allah, lah jalai itu bana dikecilkan orang, tapi dia tidak terima. Dia kareh hangok. Itu bedanya istiqamah dengan kareh hangok, ibu-ibu apa-apa. Orang kareh hangok ke, inyo nandinya sana batu. Walaupun itu orang batu, tapi inyo tidak sesuai, inyo bilang, itu orang kareh hangok. Kalau istiqamah, berbeda. Istiqamah sepanjang bana, sepanjang betul, benar, dia akan ikuti. Itunya, bedanya istiqamah juga kareh hangok. Ya kadang-kadang orang kareh hangok, ada kalau lah kecil dan itu, pantang dia merusak. Apapun yang terjadi, ada yang tidak bergeser saja. Ada itunya. Sementara dia salah, sementara itu tidak benar, tapi nyawa si kaku, masih kekeh. Itu namanya kareh hangok. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, Bapak sekalian sidang jamaah rahimakumullah, berupayalah kita menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang baik, menjadikan diri kita orang-orang yang akhir hidupkan kehidupan kita husnul khatimah. Dalam surah Ali Imran ayat 193, ibu sekalian sidang jamaah rahimakumullah, apa kata Allah? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kata Allah, ya Allah,
sesungguhnya lah kami dengar seruan engkau ya Allah untuk beriman kepadamu. An aminu birabbikum fa amanna. Kemudian kami sudah beriman ya Allah. Rabbana ighfir lana. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dan tutuplah segala kejahatan-kejahatan kami ya Allah. Tutuplah segala kejahatan-kejahatan kami ya Allah. Dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Itulah orang yang husnul khatimah. Coba sekalian. Doa kita nan patamo, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan. Wa kafir anna sayyiatina, dan tutup segala keburukan-keburukan kita. Ibu-ibu apa-apa, kita kok punya rahasia sadonya. Ndak ada nani ndak. Kalau seandainya Allah buka rahasia kita apa-apa nan buruk-buruk dalam diri kita, jangankan orang lain-lain, kita saja ndak sanggup mencaliannya. Ndak sanggup kita mencaliannya. Bekolah dicali ada orang lain, kita saja mencali apa nan buruk nan ada dalam diri kita, kita ndak sanggup mencaliannya, Pak. Itu makanya kita berdoa, wa kafir anna sayyiatina. Ya Allah, tutupi, hapus ya Allah nan buruk-buruk di kami ke ya Allah. Itu makanya menurut Ibnul Qayyim, ibu-ibu apa-apa, doa yang tadi dalam ayat 193 itu dikatakan Ibnul Qayyim itu adalah ummud doa, ibunya segala doa di situ, Pak. Karena muaranya doa pasti ke situ, pasti ke situ doanya. Sama di Al-Quran, ibu-ibu apa-apa, ummul Quran apa? Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah itu adalah intisari dari Al-Quran, ada di Al-Fatihah. Makanya doa tadi itu, ibu sekalian, itu adalah ummud doa menurut Imam Ibnul Qayyim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Jadi kembali kepada para istiqamah tadi. Bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai amal ibadah kita, ibu-ibu apa-apa, yang kita karajokan selama sebulan penuh. Nan patamo caranya ibu-ibu apa-apa, perbanyak kita berdoa kepada Allah. Perbanyak kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, agar kita dikuatkan iman kita, ibu-ibu apa-apa. Berdoa kita kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kita di dalam menjalankan amal ibadah yang baik yang selama ini yang sudah kita kerjakan. Berdoa kita. Kalau tidak dibantu dengan doa, ibu-ibu apa-apa, selesai Ramadan kadang-kadang hilang amal ibadah kita. Tidak dibantu doa, ya kan? Hilang ibadah kita. Tidak ada lagi kamasaji, tidak ada lagi mengaji, tidak ada lagi. Tidak ada kebaikan-kebaikan tidak dilakukan lagi. Kenapa? Karena kita tidak istiqamah. Jadi istiqamah itu nan patamu ibu-ibu apa-apa, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nan kedua, apapun, sekecil apapun amal ibadah yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan ikhlas. Itu. Kalau kita dalam amal ibadah selama Ramadan kolai ikhlas, ibu-ibu apa-apa, insya Allah selesai Ramadan akan kita laksanakan kembali. Itu. Kalau kita memang ikhlas dalam menjalankan selama Ramadan, maka di luar Ramadan kita akan bisa kembali melaksanakannya. Mengaji, bersedekah, tahajud, duha, jamaah, dan segala macam. Sepanjang kita ikhlas waktu itu melaksanakannya, insya Allah di luar Ramadan kita akan kembali kepada itu. Kenapa? Karena ikhlas itu Bapak sekalian akan mendorong diri kita untuk lebih banyak berbuat baik lagi. Kenapa? Karena al-ikhlas ruhul ibadah. Ikhlas itu rohnya ibadah, ibu-ibu Bapak sekalian. Maka dalam surah An-Nahl ayat ke-96 dikatakan oleh Allah, "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki atau perempuan, maka kata Allah,
dia akan diberikan oleh Allah hayatan thayyibah. Apa hayatan thayyibah, ibu-ibu apa-apa? Hayatan thayyibah itu adalah hidup nan tenang, hidup nan baik, hidup nan nyaman. Caliaklah ibu-ibu apa-apa, kalau orang melakukan amal soleh, pasti dia akan tenang hidupnya. Yang dikecilkan amal soleh, ibu-ibu apa-apa, amal soleh itu ada suatu perbuatan yang baik, yang benar, kita lakukan dengan dua syarat. Yang pertama, yang kita lakukan amal ibadah itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan. Dan kedua, nan baik itu kita karajokan dengan ikhlas. Allah sesuai dengan syariat, lah sesuai dengan dalil yang kita karajokan, tapi tidak ikhlas, dia tidak akan ada nilai. Tidak akan ada nilainya, ibu-ibu apa-apa. Kenapa? Karena dikatakan oleh Nabi, oleh Rasul, al-ikhlas ruhul ibadah. Ikhlas itu rohnya ibadah. Yang dikecekkan roh, ibu-ibu apa-apa, nyawa. Roh itu nyawa. Kita ke ibu-ibu apa-apa, manih, kami, rancak, seluruhnya kita ke gagah, gini kok pas sekalian, coga kita ke ibu-ibu apa-apa, dia ada roh di dalam diri kita. Kenapa? Karena ada roh bernilai kita. Tapi seketika roh sudah hilang, nilai kita sudah tidak ada. Nah, makanya amal ibadah harus ada rohnya. Apa rohnya? Ikhlas. Coba kita pikirkan ibu-ibu apa-apa. Adakah benar seketika roh itu sudah tidak ada, betul kita tidak punya nilai? Ibu lah bapak sekalian, kita ranuangkan. Kok ada kita suami istri, ibu apa-apa, lah sekian lama kita menikah, lah berumah tangga, tidak pernah kita ribut, tidak pernah kita basiara, ya kan? Tidak pernah kita baulah lah, mohon maaf sekalian. Kita hidup rukun dan damai sampai usia perkawinan. Ada yang sampai 50, sampai umur 40 tahun dia berumah tangga. Satu ketika bapak sekalian, dia itu orang yang selalu dua sejoli kama-kama pai badua. Kama dua nampak badua, tidak pernah nampak surang, selalu nampak badua. Kata pilawik nampak badua, kapasa nampak badua, kabalai nampak badua, kamasaji nampak badua. Temponya tidak pernah nyo bajarak badua tu. Rupanya ibu-ibu apa-apa, di akhir Ramadan salah satu di antara mereka suaminya meninggal dunia. Orang barabui babuko, ibu-ibu apa-apa meninggal dunia, ya kan? Awak anak barampek lapi pai kasaduallahnya lunado nan pulang lai, tinggal awak berdua saja. Pas orang kababuko meninggal suami kita, kita seiring sejalan, tak pernah kita buat pisah. Ibu apa-apa meninggal menjelang maghrib, ibu apa-apa kalau nyo meninggal menjelang maghrib, kok dia tahu bana Pak RT, dia tahu bana masyarakat sabalak nyo bisu aja ke kubuannya, nyo bisu aja ke kubuannya, ya kan? Dia tahu bana dusana di kampungnya bisu aja ketibonya. Kini kok karena salamoku kita lah damonya saya hidup samati, nyolah meninggal menjelang maghrib tadi. Kini kok ibu apa-apa kita elo, kita angket dan suami kita nama meninggal tadi ke kakak belia, kita laluan di tempat tidur, kita tutup pintu, kita matian lampu, lalu kita berdua je nyoli lantiangan. Bako galak ibu. Bako ndak lantiangan. Bahkan dulu kan yayang waktu kama-kama berdua, pokoknya di masa saja basobak berduanya. Tapi kenapa waktu itu ndak lantiangan? Biasa lalu berdua saja nyonya. Kenapa itu? Kenapa? Karena sudah tidak ada roh di dalam dirinya. Kalau lah tidak ada roh, ibu apa-apa menakutkan, walaupun yayang bebek pak. Itu pak. Kalau lah tidak ada roh, tidak ada nilai, cewek. Diimbau lah orang kasabaliannya, kasakampuan, kasa-RT-annya, ya kan? Diimbau tuh. Tiba lah bondong-bondong orang. Sampai jam sabale, sampai jam 2 bale. Orang kapai, awak tahu pacian saya tak berdua. Ni yang jangan pai dulu ni yang kawanan bosiko. Bako kawanan bana sebelum kau duduk lalu kedua senya. Ya kan? Dia tu menakutkan. Kalau sesuatu yang sudah tidak ada roh, kita takut. Takut gitu.
Tu walaupun gitu, apunnya lah ditutui je kain tu. Hari ke angin tangguang, menggarik belakang tu. Menggarik kakinya, lari bubuknya. Ya kan? Dia tu, dia tak ada roh. Jadi kalau tak ada roh, tak ada nilai. Begitulah amal ibadah. Sabara pun banyaknya ibu-ibu apa-apa beribadah, memberikan segala sesuatu dan banyak menurut pandang itu. Kalau tak ikhlas, tak ada nilainya. Celah. Tak ada nilainya. Itu. Artinya apa? Al-ikhlas ruhul ibadah. Ikhlas itu rohnya ibadah. Kalau kita ingin ibadah kita hidup di dalam kehidupan kita, memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan, ikhlas. Jalilah. Orang yang ikhlas ke ibu apa-apa, ini tidak merasa sakit, tidak pernah sakit hati mencari orang. Jalilah. Orang yang dah buat ikhlas, ibu apa-apa, ini tidak pernah sasak ngoknya dah. Jalilah. Cuba lah ibu apa-apa, kalau kita baragiah ke orang, sudah wak baragiah kayaknya, sudah tu ndaknya sapo wak dah. Basobok di jalan malingah ke wak, bah perasaan wak. Kurang aja, ndak tahu diuntung. Labih tu, labih. Barang buat dia tidak habis. Ya kan? Ndak tahu diuntung. Patang baru ah. Baimbau bana, baduan segala macam. Badare piti dia kinya, hari karaya. Sudah raya nak sepok tantu ada orang lain. Tu ndak ada lah. Sakit hati orang. Sakit hati dia, Bu. Sakitnya di sini tu. Sakitnya. Dia tu dia ndak ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas, ya mungkin ini lupa jawab, mungkin ndak takana biasa saja. Makanya kata Allah, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik bagi mereka yang ikhlas. Itu. Jadi ibu-ibu apa-apa, untuk istiqamah kan kuncinya ikhlas di dalam beramal. Kalau le ikhlas ibu-ibu apa-apa selama bertahajud, selama membaca Al-Quran, insya Allah di luar Ramadan ibu akan tetap tahajud, bapak akan tetap baca Al-Quran. Kenapa? Ikhlas. Bukan karena Ramadan. Itu kuncinya al-ikhlas ruhul ibadah. Itu. Dan pertama tadi kita berdoa kepada Allah agar kita amal ibadah yang selama kita kerajukan tetap kita istiqamah mengarajuannya walaupun kita lah keluar dari Ramadan. Dan kedua, ikhlas di dalam menjalankan amal ibadah sekarang, insya Allah bisa kita lanjutkan estafetnya untuk masa-masa yang akan datang. Itu. Yang ketiga, syarat istiqamah itu untuk sekalian, muhasabah diri. Hitung-hitung. Jadi muhasabah ke ibu apa-apa bukan di akhir tahun saja, bukan di akhir Ramadan, enggak, tetapi setiap waktu kita bermuhasabah. Bermuhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, ingat apa yang sudah kamu perbuat untuk masa depanmu. Ibu-ibu apa-apa, apalagi kita lah berumur-umur agak, ya kan, umur dari 60 itulah menguniang padi itu dah. Lah rabah gitu, Bu. Ya kan? Kata Allah seperti itu. Kalau kita sampaikan, orang yang di atas umur 60 itu masa-masa kritis itu. Ya, masa-masanya kritis. Ya kan? Tidak bisa kita monjak-monjak seperti yang dulu lain. Tidak bisa. Makanya kita muhasabah diri. Orang yang umurnya sudah 60 sampai 70 segala macam itu, karena kata Nabi, umat Nabi Muhammad kok usianya kisaran umur 60-70. Bukan ada umur 40 meninggal, bukan ada umur 40, tapi rata-rata umur 60-70 baik. Kok ada bananan umur-umur dari 80 itu pakai cik ambut tadi, itu buah tak tutup dia daun. Tak surut-surut. Celiklah Pak sekalian. Kok rata-rata kan umur 60-70 saja kan. Nah cik-cik umur 80 nya. Ya kan? Entah kabila payu ke beli bangun jua sadolah. Ya kan? Entah kabila awak kan. Itulah umur sekalian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, itu kita harus muhasabah diri. Seketika kita muhasabah diri, ajunan kamu pikir kali, uang bola sekian, istiqamahlah amal ibadah selama Ramadan kok kita tetap teruskan. Tapi kalau kita seperti merasa muda je kita ibu apa-apa, monjak-onjak seperti kacang jabu ciak je lain, ayo dah istiqamah je dah. Ya, monjak-onjak seperti ada.
Jalan ya wala gaek, ojo ajak mudo jalan. Ni mohon maaf sekalian. Karisia indak akan menjadi badaun dah bapak sekalian. Cela. Karisia baapun mabuhnya marandamnya ndak akan pernah jadi daun. Awaklah gaek baapun make upnya nang gaek kau nampak. Betul. Baapun kita bagaya ibu-ibu apa-apa kalau dari teh 60 itulah nampak saja tu. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, artinya banyaklah bermuhasabah di dalam diri kita. Orang yang selalu muhasabah, dia ingat hidup akan mati, sekian umur sudah saya pakai, sebentar lagi kita akan menjadi bangkai, ya kan? Maka kita akan berjibaku, akan berupaya melaksanakan ibadah Ramadan ini tetap istiqamah. Janji kita di dalam diri kita, walaupun hanya kecil, tetapi kita pertahankan amal ibadah kita sampai akhir hayat kita. Maka itulah orang-orang yang husnul khatimah nantinya. Ibu-ibu, apa-apa kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Untuk itu, mari ibu-ibu, apa-apa kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, mari kita siapkan diri kita keluar dari Ramadan dan tetap mempertahankan ibadah Ramadan dengan istiqamah. Caranya nan patamu bermunajat, berdoa kepada Allah agar kita, hati kita tetap diteguhkan keyakinan kita oleh Allah. Dan kedua, ikhlaslah di dalam beramal. Kalau kita ikhlas akan selalu bertambah amal kita. Dan ketiga, muhasabah. Hitung-hitung bara sisa umur kita nan pakai lain. Ibu-ibu apa-apa kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, terakhir ambo pesan. Karena Ramadan akan berakhir, jangan dilalaikan zakat fitrah. Ya, kau setiap pagi, setiap siang panitia zakat fitrah ambil zakat dalam undang-undang yang bau. Jadi, kau ada nandol bayar zakat fitrah, ibu apa-apa, jangan dilalaikan. Bayarlah segera. Bayar segera zakat fitrah kita, ibu sekalian. Dan mari kita nanti masuk kepada Idul Fitri, kita saling mensucikan diri, saling memaafkan satu sama lainnya. Kami atas nama pengurus juga menyampaikan mohon maaf kalau ada salah dan janggal, mungkin ada persoalan-persoalan jemaah dengan kami pengurus, ada hal yang tidak terpenuhi dan segala macam, kami juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhir Ramadan ini dengan bertakbir nantinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengembalikan kita kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita. Bikin saja banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.